Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Pertanyaan terbesar semingguan terakhir ya kurang lebih itu adalah apakah kita sudah di top cycle? Apakah kita sudah mencapai puncak siklus? Dan pertanyaan ini memang saya rasa sih agak konyol karena kami pikir belum top, tapi banyak sekali orang yang bearish. Entah bercanda atau serius, Ansem itu sampai komentar 75% kita kemungkinan sudah top cycle. Dan meskipun kami percaya ini belum top, udah jelas belum, tapi bagus saja untuk refleksi. Kalau memang sudah top nih pertanyaannya, apa kalian sedih? Apa kalian kesel? Kalian sudah berhasil belum di siklus ini? Kalau kalian misalkan punya perusahaan atau misalkan punya kebutuhan sehari-hari, cukup nggak untuk bertahan selama bear market? Atau pertanyaan terakhir kayak kalian udah seneng atau puas belum dengan cycle ini? Kalau udah, kalian cukup take profitnya atau belum? Jadi RR percaya kita belum top, tapi pertanyaan refleksi yang bagus alasan kita bikin video hari ini. Kita akan rekap beberapa FUD dan sikon pasar belakangan. Oke, let's go. Jadi yang pertama bikin orang takut itu adalah Desember BTC kan sempat low, terus kembali lagi naik ke $100.000, lebih dikit lah 101 atau 102 kalau nggak salah. Awal tahun ini di bulan Januari, cuman kemudian balik lagi koreksi kan dalam semingguan terakhir kurang lebih itu sampai ke angka $92.000 yang sejauh ini kita sentuh low-nya, dan Ethereum sama Sol itu masih tetap di level support mereka yang di kisaran 3.200 untuk Ethereum dan 180-an dolar untuk Solana, itu sama sejak bulan November. Jadi orang-orang khawatir kan. Apalagi sekarang BTC-nya juga baru recover dari 92-nya, masih di kisaran $94.000. Dan support yang 92K-nya itu udah dites 3 kali berturut-turut. Jadi altcoins performanya brutal. Pada jatuh parah 20-30%, ada yang lebih. Ditambah FUD beberapa nama proyek kayak kemarin Usual yang proyek stablecoin itu. Terus sama baru-baru ini ada AI Accelerate, jadi dari sektor AI bisa dibilang yang ada kaitannya sama DAO. Terus kemarin dapat insider influencer beberapa itu pada ngepam endam. Tapi FUD yang paling besar yang kita semua pasti familiar dan tahu itu adalah berita kalau pemerintah AS katanya dapat lampu hijau untuk menjual 69 ribuan BTC yang mereka pegang dari Silk Road. Nah, kita bakal bahas karena ini ada beberapa miskonsepsi, kesalahpahaman orang-orang yang bikin mereka panik, takut, dan seolah-olah dipikir kalau sekarang pemerintah AS tuh udah tinggal pencet tombol merah sell, terus langsung Bitcoin semua 69 ribu itu kalau kisarannya $6,5 miliar bakal langsung liquid di pasar. Jadi kalau kita bahas tentang ini, kenapa nggak langsung nge-quote dari orang yang memang pakarnya, bisa dibilang berpengalaman. Karena kemarin saya sempat nonton video dari podcastnya Empire, itu yang diinterview adalah Aiden Larkin. Untuk yang belum tahu, dia CEO dan pendiri Asset Reality. Nah, Asset Reality ini adalah perusahaan yang investigasi, mengelola, dan membantu penyitaan aset kripto. Jadi untuk pemerintah gitu kayak AS, UK, Eropa, terus sama untuk klien-klien swasta mereka juga membantu. Nah, Aiden ini adalah pelelang kripto sitaan pertama di dunia. Jadi pengalamannya udah banyak, dan kalau ada pemerintah yang nyita Bitcoin, contohnya kayak kemarin AS nyita dari Silk Road, itu yang ditelepon ya orang seperti Aiden. Nah, katanya Aiden, jangan percaya FUD di Twitter berkaitan dengan berita yang tadi itu, lampu hijau katanya. Timnya itu sangat berpengalaman dan mereka yang bantu nyita 69 ribuan BTC yang sekarang lagi dipegang AS, dan kata dia, berita itu banyak miskonsepsi. Tapi memang hal yang wajar, setiap harinya dia melihat miskonsepsi berita-berita. Intinya dia jelasin setiap aset yang dirampas itu melalui proses forfeiture bahasa Inggrisnya. Jadi kita terjemahannya ya penyitaan atau perampasan, dan itu bisa untuk hal sipil, bisa untuk kriminal, dan barangnya tuh bisa apapun lah yang berkaitan sama orang-orang tersebut atau pihak-pihak tersebut yang aset-asetnya diambil. Tapi contoh-contohnya kayak misalkan kalau orang mewah gitu kan, kriminal ya ada kapal kayak yacht gitu, atau kalau yang kita bahas sekarang itu ya ada kayak aset
aset digital seperti Bitcoin. Nah, kalau ada yang mau ngeklaim, misalkan sudah dirampas nih, itu lewat proses birokrasi yang panjang dan mahal. Jadi bisa kalau pengen ngeklaim, itu aset saya, jangan disita, jangan dirampas dulu. Ini alasannya, ini bandingnya kenapa saya bisa buktiin saya nggak bersalah atau aset itu sebenarnya bersih, clean gitu. Nah, untuk Bitcoin, ini sudah keluar masuk pengadilan 2-3 kali selama 10 tahun terakhir. Lebih malah belasan tahun. Dikasih waktu udah untuk siapapun yang pengen klaim kepemilikan BTC Silk Road ini. Nah, proses penyitaan Bitcoin ini melalui proses yang kuno sebenarnya, jadul, udah dirancang jauh sebelum kripto lahir. Jadi contohnya dulu kayak dipakai untuk kasus-kasus kalau menyita emas. Nah, dari sudut pandang pemerintah, arti berita yang kemarin kita lihat jadi FAT itu sebenarnya adalah mereka sudah clear untuk lanjut proses penyitaan Bitcoin. Jadi bukan clear untuk ya udah tinggal pencet tombol merah langsung Bitcoinnya dijual. Bukan, itu salah besar, kata dia, miskonsepsi. Jadi lampu hijau yang dimaksud itu artinya lampu hijau untuk sekarang masuk ke tangannya Marshalls. Kalau Marshalls tuh di AS itu sebuah badan di bawahnya DOJ dan masuk ranah publik. Jadi melibatkan beberapa vendor kayak kontraktor. Kalau tendernya mereka pemerintah AS itu ya si Coinbase. Nah, nanti bisa ada nih gerakan on-chain waktu mereka mengelola aset itu. Misalkan mau dipindah atau mau berganti tangan atau sebelum mereka itu kemudian akhirnya dilikuidasi atau dijual. Dan itu biasanya urusan internal untuk 69.000 koin Bitcoin yang nggak ada orang siapapun tahu kecuali Marshall dan DOJ itu sendiri. Jadi perjanjiannya rumit juga, kita melihat itu harus ada alasannya untuk apa dijual, kapan dijual, di harga berapa, kemana larinya, dan kenapa mereka mau ngakuin itu di saat itu, di waktu itu. Jadi intinya birokrasinya riwah. Bukan cuma di Indonesia, di Amerika Serikat pun kalau berkaitan dengan birokrasi ya panjang. Dan nanti memang bakal ada waktunya kalau Bitcoin itu bakal dijual, tapi sell itu tidak langsung terjadi. Dan koin ini kita udah lihat ya belasan tahun kan, sejak dia itu dipegang sama pemerintah AS, semua entitas itu pasti pengen nilai terbaik dari asetnya. Sama aja kan kalau misalkan kita melihat dengan alasannya, entah itu mau barangnya kapal, mau barangnya kripto, aset-aset sitaan gini kan untuk mendanai biaya penegakan hukum, untuk mendanai kompensasi kalau ada korban nanti bisa dibayarin balik kayak refund segala macam. Dan opsi penjualannya tuh jadi banyak yang kita nggak bisa diketahui publik. Jadi percuma kalau kita mau misalkan melacak di wallet on-chain gitu ya, kata dia nih si Aiden bilang kayak Arkham gitu kan, ngelihat oh wallet pemerintah bergerak ke Coinbase mau jual, itu percuma. Ngelihat itu cuman 1% kebenarannya, karena bisa aja cuman inventory ganti-ganti atau pengelolaan secara internal, nanti bisa ngelibatin lelang, bisa ngelibatin sektor swasta, bisa ada layanan OTC, banyak banget. Intinya birokrasi yang panjang, riweh, dan lama. Nah, mungkin pertanyaan orang yang berikutnya adalah oke, kalau misalkan bukan dijual sekarang detik ini juga, tinggal pencet tombol merah sell, apakah mungkin nanti BTC-nya disimpan? Kan si Donald Trump pengen punya cadangan Bitcoin untuk Amerika Serikat. Nah, sebenarnya tidak mustahil, bisa dilakukan. Cuman kata Aiden, riwayat koin BTC yang dipegang AS ini buruk. Bisa aja terlibat sama operasi-operasi di luar yurisdiksi AS, bisa ada beberapa hal ilegal. Nah, kalau Trump dilantik dan dia langsung mau pakai koin yang untuk cadangan Bitcoin AS, ya lebih masuk akal dia beli yang bersih dan koinnya nggak terhubung sama riwayat kotor, itu istilahnya. Apakah ini konspirasi Joe Biden? Yaitu pertanyaan berikutnya, untuk ngejual BTC sebagai upaya terakhir dia, karena kan dia benci banget sama kripto. Nggak nyambung katanya Aiden. Penyitaan aset itu nggak ada hubungannya sama pejabat politik manapun. Kata dia ini proses pengadilan yang udah mulai belasan tahun yang lalu. Jadi cuma hiburan teori konspirasi aja. Kalau ada yang bilang oh pihak ini ngejual, pihak ini beli, oh pihak ini benci kripto dan lain-lain. Intinya kata Aiden jangan panik, karena koreksi itu biasanya terjadi gara-gara penjualnya salah baca berita. Jadi dia salah memahami yang dimaksud. Nah, yang menarik adalah kata dia, secara global itu hanya 1% aset kriminal yang pulih. Artinya ada pencucian 4-5 triliun per tahun dolar itu jauh sebelum kripto lahir. Jadi katanya ironisnya kripto yang dibilang katanya untuk kriminal, justru blockchain itu bisa melacak, dan keterlacakannya itu jadi penyelamat. Karena aset kripto jadi bisa dipulihkan lebih banyak secara global daripada aset-aset rampasan atau sitaan lainnya. Ini
industri yang paling mudah. Tapi teknologinya memungkinkan korban bisa dapat uang kembali, nggak hilang seperti sebelumnya. Jadi itu ya video tentang kesalahpahaman dari berita ini. Lampu hijau kalau katanya tinggal pemerintah pencet tombol sell langsung likuidasi semua 69.000 Bitcoinnya, dan jadi sebuah wawasan yang menarik karena ternyata ya dengan blockchain ini salah satu contohnya ya pembayaran FTX itu yang akan mulai 60 hari sejak 3 Januari. Jadi antara sekarang sampai tanggal 4 Maret 2025 nanti jadi bukti kalau aset-aset ini bisa dikembalikan ke orang yang menjadi korbannya. Dan distribusi awal itu untuk saldo yang kecil, jadi kayak retail yang kemungkinan besar mereka sukanya biasanya spekulasi ke altcoins daripada ke Bitcoin. Jadi kita tinggal lihat aja ya potensi dalam beberapa waktu ke depan. Nah untuk FAT yang Bitcoin tadi udah jelas clear. Sekarang paling kalau kita ngelihat volatilitas minggu ini ya nanti tanggal 15 itu kan hari Rabu ya, bakal ada laporan CPI. Mungkin itu bakal menambah sedikit volatility. Dan Bliudi itu kebetulan di hari Rabu kalau nggak salah dia bakal bahas tentang makro. Jadi kalian tinggal pantau aja tuh video-video barunya RR nanti. Karena memang belakangan kekhawatiran inflasi muncul lagi setelah FOMC yang tanggal 18 Desember kemarin kan. Ini direkap sama videonya Bell Curve bahwa mereka bilang kemarin waktu FOMC si Fed itu memutuskan lebih hawkish. Nah hawkish ini dalam artian rate cuts yang tadinya mereka pengen 5-7 rate cuts di tahun 2025 mereka pause dan akhirnya cuman ada 1-2 rate cuts, dan yield yang maturasinya panjang kalau 30 tahun dan lain-lain itu pada naik lagi juga obligasinya, dan ditambah dolar menguat. Jadi ada beberapa tekanan ekonomi yang mereka kasih rekap dengan gonjang-ganjing makro belakangan ini. Itu kekhawatirannya sih, tapi ada juga kayak rencana Donald Trump kan bakal dilantik dan dia punya rencana tarif situ. Katanya buat pemasukannya. Jadi Jerome Powell belum komentar, tapi kekhawatirannya muncul. Orang-orang merasa kayaknya bakal hawkish deh. Dan mungkin itu juga yang mengarah ke koreksi kripto belakangan. Intinya nonton aja nanti video Bliudi bakal bahas lebih dalam tentang makro. Nah semua orang itu kalau kita lihat ya secara garis besar memang pada baru balik dari liburan kan, Nataru. Terus mereka balik ngantor lagi. Cuman di kripto sejauh ini masih belum ada pengumuman yang besar, belum ada upgrade yang menarik. Jadi Q1 ini nanti kita bakal lihat ada ekspektasi peluncuran beberapa mainnet yang sudah lama ditunggu-tunggu. Bakal jadi tahun 2025 yang seru, banyak sih pokoknya yang bisa kita nantikan untuk industri ini yang bakal bikin kita excited lagi. Cuman masalah waktu. Sekarang memang lagi pada nunggu, makanya bosen. Terus akhirnya terombang-ambing sama FAT, sama keadaan makro. Nah semua risiko penurunan bisa dibilang kayak kita udah melewati itu. Kayak kata beberapa analis di Bell Curve ini, mereka bilang potensi berikutnya kita cuman sisa naiknya aja. Turun dan segala macam potensi ininya yang buruk-buruknya udah kita lalui. Jadi pelantikan Trump sudah semakin dekat, dan kata mereka 100 hari pertama sejak Donald Trump dilantik kayaknya bakal jadi gila dalam arti positif katanya. Apapun bisa terjadi cepet. Yang sekarang sentimennya wah kita sudah top cycle, kita sudah masuk bear market lagi, mungkin sentimen bakal berubah seketika kayak semudah membalikkan telapak tangan. Dan puncak siklus nggak bakal kata mereka boom terbang naik turun langsung seketika bear market lagi, enggak. Katanya nggak bakal ya udah kalian kelewatan kesempatannya, tunggu lagi nanti 4 tahun lagi semoga beruntung, nggak kayak gitu. Jadi kenaikannya bakal perlahan, butuh waktu, apalagi menyesuaikan sama kebijakan baru. Misalkan Donald Trump nanti ada kaitannya sama birokrasi pemerintah juga kan lama, terus undang-undang kripto, banyak hal yang bisa mengubah lanskap industri kita. Dan itu belum termasuk dorongan likuiditas global yang masif banget untuk siklus kita ini, yang kita udah bahas di video narasi 2025 tentang pasar dan makro yang ini. Jadi kalian langsung nonton aja di situ kalau belum, karena banyak sekali likuiditas global yang bisa mendorong pasar berisiko seperti kripto kayak gini. Jadi awalnya kita kira kan pelantikan Donald Trump tuh bakal jadi buy the rumor sell the news, karena akhir tahun maksud saya itu kan naik terus. Mungkin dipikirnya kalau bullish terus naik terus nggak ada hentinya sampai Donald Trump dilantik, bisa jadi buy the rumor, akhirnya pas dia dilantik sell the news, turun. Nah tapi ternyata kita udah koreksi duluan nih di akhir tahun 2024, jadi udah turun duluan. Kelihatannya justru dengan semua risiko yang kita udah alami sekarang, malah pas nih pelantikan Trump itu dorongan-dorongan bullish bisa akhirnya mendorong naik. Jadi ingat sama kiriman yang ada di postingan Reddit, kalau misalkan kalian udah tahu, itu tentang pertanyaan orang gitu kan, apakah pasar sudah price in belum?
kan selalu bertanya-tanya ya, buy rumor sell the news, bener nggak? Terus market itu salah, kayak yang ini overpriced, yang ini underpriced. Jadi yang sebenarnya dibahas di sini itu menarik karena kita nggak perlu khawatir, semua hal yang ada di pasar itu sudah priced in. Jadi pasar itu udah tahu segalanya, entah itu tentang Amazon, tentang McDonald, tentang banyak hal, pokoknya semua sejak dunia ini diciptakan sampai nanti kiamat istilahnya kata dia, itu pasar pasti tahu. Jadi sentimen yang terlalu buruk kayak begini, kalau udah ada koreksi, justru ada saatnya dia bakal kembali ke titik wajarnya. Jadi mean reversion kalau bahasa Inggrisnya itu, biarin aja peluang pasar datang ke kita. Jadi kita nggak perlu panik terombang-ambing sama charts jangka pendek. Siklus ini belum top, itu udah jelas. Bear market terjadi waktu ada terlalu banyak orang beli terlalu banyak kripto di harga yang terlalu mahal. Untuk Bitcoin itu ada alat-alat on-chain-nya. Kalian bisa lihat di playlist Rebel Rupiah tentang analisis on-chain. Kita bahas sebelumnya konsep cost basis sama konsep supply Bitcoin. Jadi kalau ada yang pengen nonton silakan monggo di explore. Tapi kalau untuk altcoins itu jauh lebih kompleks daripada Bitcoin. Karena alat-alat dan metrik on-chain-nya belum terbentuk sebagus itu. Dan intinya kalau misalkan kalian pengen ngambil pesan untuk dipetik dari video hari ini adalah top pasar ya, siklus puncaknya untuk kita mulai masuk ke bear market lagi itu nggak mungkin waktu sentimennya buruk. Pasti sentimennya pas lagi bagus-bagusnya, euforia, orang kebawa suasana, nggak ada perasaan khawatir sama sekali. Itu top cycle. Justru kalau orang punya perasaan ya kayak sekarang nih, aduh bosen nih, nggak kuat aku ngehold, udah nyangkut gitu kan, ntar turun lagi, ya udah mending jual sekarang, beli nanti aja deh pas lebih murah. Itu nggak mungkin perasaan pas lagi top. Itu justru sentimen waktu kita lagi di bottom. Jadi kalau orang-orang terpaksa ngejual aset, ya kali terpaksa ngejual aset pas harga lagi mahal kan, pasti terpaksa ngejual aset pas lagi di bawah. Jadi nggak mungkin di atas. Udah banyak nih video kita bahas juga di playlist tentang investor pemula. Jadi jangan lupa dari semua hal yang kita udah pernah bahas, top cycle itu kalau semua orang udah nggak punya rasa khawatir. Percaya kalau mereka bakal terbang terus selamanya terbang dan berpikir nggak mungkin ada bear market lagi. Itulah perasaan waktu kita lagi di top cycle, euforia. Sedangkan sentimen sekarang itu terlalu waras. Orang terlalu waras dalam artian mereka tahu, oh khawatir kita udah TP belum, puas atau belum, wah nanti bakal bubble dan segala macam. Itu perasaan bukan waktu fase euforia. Jadi kayak kata GCR di screenshot yang mungkin kalian udah pernah ngeliat ya, tugas kita tuh satu, jangan kena liquid dan tetap bullish. Itu pesannya dia, the top is in when people stop worrying about tops. Jadi sekian kira-kira untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian ada komentar atau pandangan yang berbeda, silahkan komentar di bawah. Ada yang kurang atau dan lain-lainnya bisa. Jangan lupa untuk kasih jempol juga, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video baru dari Rebel Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys, cheers.